Kita sering menganggap bahwa hambatan, kendala, tantangan dalam hidup ini sangat berat sehingga kita tidak mampu menyelesaikannya. Ini adalah mindset yang sering menghambat seseorang untuk berkembang, mindset yang menghambat seseorang untuk menapak karir lebih baik, yang juga menghambat kita untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita lakukan saat ini. Nah, cerita dua anak muda ini nanti mudah-mudahan membuat kita menyadari bahwa tidak ada batasan dalam upaya kita untuk mengembangkan diri kita. Apapun kondisi kita, apakah itu pendidikan, apakah itu keadaan, kondisi ekonomi, dan seterusnya. Jadi mindset bahwa kita tidak punya kemampuan lebih dari apa yang kita lakukan sekarang ini sangat berbahaya, yang membuat kita tidak bisa tumbuh dan berkembang. Siapapun kita, apakah kita di kota, di desa, di daerah, kalau mindset kita seperti itu, maka memang kita tidak akan pernah tumbuh dan berkembang, tidak akan pernah maju, dan mungkin hidup kita juga tidak akan berguna. Cerita pertama tentang Puji Utomo, anak muda kelahiran Pati, yang lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Beruntung karena kepandaiannya, kecerdasannya, dia mendapatkan beasiswa bidik misi dari pemerintah untuk bisa kuliah di Universitas Gadjah Mada. Sebagai penerima beasiswa, dia tentu mendapatkan uang tambahan untuk hidup. Di sini pengorbanan Puji dimulai karena dia merasa bahwa orang tuanya juga susah. Sebagian dari beasiswanya dia berikan kepada ibunya untuk membantu keuangan keluarga. Dengan demikian, dia harus hidup juga dengan cara yang sangat-sangat prihatin. Karena keuangan yang sangat terbatas itu, dia terpikirkan untuk menjadi marbot atau penjaga masjid. Dengan demikian, dia bisa mengurangi biaya hidup. Melalui pengorbanan, kehidupan dengan tantangan, onak dan duri, dia berhasil menapak satu demi satu tingkat pendidikan di perguruan tinggi. Sampai kemudian kehidupannya membaik ketika dia bisa menjadi guru pembimbing, dia juga bisa menjadi dosen. Dengan ilmu yang dia miliki, dia ingin membantu masyarakat di mana dia lihat banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya. Maka melalui penelitian di Desa Ngoho di Pati dan di Gadjah Mada Bamboo Shelter, dia melakukan penelitian bagaimana mendapatkan air dengan memanen kabut. Karena rata-rata masyarakat di sekitar kehidupannya itu adalah masyarakat yang mengalami kesulitan air. Karena itu dia melakukan penelitian yang unik, yaitu menciptakan teknologi pemanen kabut. Apa itu? Ini adalah bagaimana teknologi itu menangkap kabut, menjadikan air, kemudian air itulah yang untuk mengairi perkebunan masyarakat. Ini teknologi yang disebut dengan fog harvesting. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan air dengan cara ini dan dapat mengairi perkebunan-perkebunan sayur mereka. Ini sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dari sini kita juga belajar bagaimana ada kesadaran dalam diri Puji Utomo, ilmu yang dia dapatkan itu harus bisa bermanfaat bukan bagi dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan, bantuan, dan pertolongan. Berikutnya, saya hendak bercerita tentang Taufik Hidayat, lahir dari keluarga yang boleh dibilang miskin. Karena ketika dia harus menempuh pendidikan, orang tuanya harus memilih siapa di antara dia dan kakaknya yang harus dibiayai untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik atau yang setinggi-tingginya. Kalau kakaknya yang dipilih, maka Taufik Hidayat harus dikorbankan tanda kutip untuk tidak bersekolah lebih daripada SMA. Sementara kakaknya yang menapak pendidikan yang lebih tinggi. Kalau Taufik yang dipilih, maka kakaknya yang harus mengalah. Maka ayahnya akhirnya memilih Taufik yang harus didorong untuk sekolah lebih tinggi daripada kakaknya. Dengan pengorbanan ayahnya yang tukang kayu dan kakaknya yang harus mengojek setelah lulus Fakultas Teknik Elektro di Politeknik Negeri Bandung, merasa bahwa semua ini berkat pengorbanan dari orang tuanya, ayahnya yang tukang kayu dan kakaknya yang harus mengojek. Satu hari kesadaran tentang apakah aku ini berguna bagi keluargaku,
Apakah hidupku berguna bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan? Dia kemudian bilang, aku harus pulang kampung. Maka pulanglah Taufik ke kampung halamannya karena dia melihat di sana sebenarnya ada potensi untuk pengembangan budidaya jamur tiram. Tapi karena dilakukan dengan cara-cara yang tradisional, cara-cara yang biasa, maka tantangan demi tantangan harus dia hadapi. Usahanya terganggu oleh cuaca, bangunannya rusak, sehingga dia mengalami kerugian dari waktu ke waktu. Apakah hal itu membuat Taufik kemudian putus asa? Ternyata tidak. Dia memiliki ilmu di bidang elektro yang kemudian dia rasakan inilah waktunya dia menerapkan ilmu yang dia pelajari selama di kampus dulu. Apa itu? Dia menciptakan alat untuk menjaga suhu ruangan di mana jamur-jamur itu dibudidayakan. Jadi ini semacam alat untuk mensterilisasikan sekaligus menjaga suhu di dalam ruangan tempat budidaya jamur. Berkat ilmu atau inovasi yang dia lakukan ini, maka budidaya jamur itu tumbuh dan berkembang dengan jauh lebih baik. Melihat ini, Taufik kemudian mengembangkan budidaya jamurnya lebih lagi, penghasilannya semakin baik, semakin bagus, dan kesejahteraan mengikutinya. Dia juga melihat ada hal yang dia bisa lakukan, yaitu bagaimana dia melakukan kegiatan sekolah alam. Dia mengajak para petani sebagai anggota, kemudian dia ajarkan cara-cara bertani, berkebun yang jauh lebih baik. Kemudian dia juga mengajak anak-anak putus sekolah untuk bergabung. Maka lama-kelamaan kegiatan-kegiatan ini menimbulkan perubahan yang sangat signifikan di daerahnya di Pengalengan. Dan ujung-ujungnya selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga melestarikan lingkungan. Inilah cerita tentang inovasi, tentang upaya untuk mengubah mindset keterbatasan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga dari cerita Taufik dan Puji tadi kita bisa mendapat pemahaman bahwa mindset kita yang menganggap kita ini punya keterbatasan, mindset kita bahwa ilmu yang kita pelajari selama ini tidak bisa bermanfaat bagi banyak orang, itu tidak benar. Karena dengan ilmu yang kita dapatkan dari pengalaman hidup yang kita alami, mudah-mudahan kita bisa berbuat sesuatu untuk membantu masyarakat. Apapun itu, sekecil apapun itu, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan, baik untuk lingkungan yang kecil maupun nanti kemudian membuat inisiasi yang kita lakukan bisa semakin membesar dan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Semoga.